Judulnya menyimpan rasa. Jangan pernah ada keinginan dalam hatimu ketika engkau sedang bertengkar, ingin menjadi pihak yang unggul, menaklukkan lawan bicara. Karena hal ini mengakibatkan sakit hati pada diri orang yang menjadi lawan bicaramu. Yang paling baik adalah bagaimana merebut hati lawan bicaramu. Untuk sekedar menjadi patokan hidup yang dapat engkau pegangi, jangan pernah lupa bahwa orang yang datang kepadamu pada saat sedang dalam keadaan susah tidak akan berpikir panjang untuk meninggalkan dirimu ketika sedang dalam keadaan senang. Untuk itu, wahai kekasihku yang cantik jelita, tidak usah engkau terlalu banyak berkeluh kesah menyalahkan orang lain. Karena ketika engkau masih tetap menyimpan dendam dan kebencian di dalam hati seperti mereka juga, maka selamanya engkau tidak akan mengalami kemajuan apapun di masa mendatang. Sementara ini mereka membangun persahabatan bersamamu adalah semata hanya karena ada kepentingan. Persahabatan seperti itu tidak lebih layaknya minyak dan air, tidak pernah dapat menyatu. Andaikan engkau kocok berulang-ulang, akan melarut sebentar, tetapi tak lama kemudian akan berpisah lagi. Ketika engkau melihat seorang teman melakukan dosa pada hari ini, jangan engkau lihat dia di esok harinya sebagai pendosa. Boleh jadi dia sudah bertobat dan sudah diampuni oleh Tuhan tanpa sepengetahuan dirimu, sehingga akhirnya engkau yang berdosa karena keputusanmu itu. Untuk itu, lain kali jangan pernah menghukumi orang lain. Sebenarnya, wahai kekasihku, perasaanmu adalah sama dengan harta milikmu. Jangan pernah engkau titipkan kepada orang yang tidak dapat dipercaya akan kejujurannya. Juga jangan engkau serahkan untuk belanja kepada pemboros. Nanti akan dibelanjakan sewenang-wenang. Sebaiknya engkau depositokan saja kepadaku, pasti akan kurawat dengan baik. Wahai kekasihku, pada umumnya orang punya catatan buruk pada dirinya. Selalu saja sangat gemar menyebarluaskan keburukan orang lain, supaya meluas kemana-mana sehingga orang itu mendapat peluang untuk mencarikan alasan dan pembenaran atas keburukan dirinya. Setelah aku selalu berada di sampingmu, wahai kekasihku, seharusnya engkau tidak perlu cemas lagi. Siang dan malam aku selalu menjagamu. Dapat engkau bayangkan seperti apa layaknya kehidupan ini ketika engkau tidak mempunyai keberanian untuk mencoba dan berusaha untuk menjawab semua persoalan yang engkau hadapi. Ketika engkau pernah ditinggal seorang teman karena engkau telah mengatakan dengan jujur, maka sebenarnya engkau telah mendapat keberuntungan karena engkau telah putus hubungan dengan teman yang dungu. Siapapun orangnya, ketika berotak dungu tidak nyaman mendengar kejujuran.
sebaliknya lebih suka kepada basa-basi yang tak ada arti. Aku sendiri sebenarnya, wahai kekasihku, masih bertanya-tanya di dalam hati, mengapa kebanyakan orang selalu saja di awal persahabatan sangat indah, tetapi keindahan itu selalu tidak selamanya. Sesungguhnya aku tidak terlalu kagum melihat berbagai titel dan gelar orang, karena gelar itu sendiri bukan bukti pasti kepintaran seseorang. Intelektualitas seseorang hanya dapat kita lihat dari percakapan dan tingkah laku sehari-hari. Kedepan sebaiknya begini saja, wahai kekasihku. Tidak perlu kita buang-buang waktu yang tak menentu hanya karena disibuki dengan pertengkaran dan perselisihan dengan teman-teman yang ada di sekitar kita ini. Pertengkaran itu tidak penting dan tidak ada artinya selama ini otak kita sibuk memikirkan hal-hal yang tidak ada gunanya, juga tidak penting, sehingga akibatnya kehidupan yang kita jalani ini tidak ada gunanya. Ketika engkau berusaha ingin menyenangkan semua orang, bisa saja terjadi semua orang senang kepada dirimu, tetapi ternyata kemudian engkau akan menyadari kesalahan dirimu sendiri, yaitu engkau tidak ingin membuat dirimu senang. Ini namanya kebodohan mutlak. Wahai kekasihku, mengapa engkau terlalu sering mengambil keputusan yang salah sehingga engkau selalu kecewa? Ketahuilah, wahai kekasihku, andaikan orang yang bermaksud menipu dirimu itu datang dengan wajah yang seram, tentu engkau akan dapat terhindar dari kejahatan penipuan. Tetapi biasanya orang yang ingin menipu itu datang dengan wajah tampan dan sangat sopan. Yang sudah, ya sudah. Lain kali engkau harus pandai membiasakan diri untuk dapat berpura-pura tidak mengerti saja. Karena tidak semua berita yang sampai kepadamu layak untuk dijawab atau diindahkan. Aku ingin jujur saja, wahai kekasihku, bahwa aku baru dapat merasakan nyaman bercakap-cakap hanya ketika bersamamu. Tetapi ketika aku bercakap dengan teman-teman kita itu, malah justru aku semakin gundah. Bahkan, wahai kekasihku, aku terkadang merasa nyaman ketika aku bercakap dengan pena yang kugenggam dengan tangan kananku dan kertas putih yang terhampar di hadapanku, lalu kutumpahkan segala kerinduanku terhadap dirimu. Ketika engkau ikut bersedih bersamaku ketika aku sedang menghadapi kesulitan, padahal pada saat itu engkau sendiri sedang menghadapi kesulitan juga, tetapi engkau tidak menyedihi dirimu sendiri, maka sejak itu aku yakin betul bahwa engkau benar-benar perempuan yang langka di dunia ini. Kukira tidak ada halangan apapun yang melintang di hadapan kita untuk membangun kebersamaan, menatap hari esok yang lebih indah, wahai kekasihku. Sehingga sekarang tinggal masalah waktu, kapan saja terserah kepada kedua orang tuamu untuk menentukan. Aku akan setuju saja. Kebutuhan material untuk biaya upacara kontrak kebersamaan sudah kusiapkan. Sedangkan kebutuhan mental, mari kita persiapkan bersama. Wahai kekasihku, pertama kita
persiapkan diri kita dengan kesabaran supaya kita nanti mampu menanggung segala kesulitan. Kedua, kita persiapkan diri kita dengan keberanian supaya kita melangkah dengan nyaman. Ketiga, kita persiapkan diri kita dengan kebijaksanaan supaya kita bisa merubah segala yang diduga mustahil menjadi mungkin terjadi. Terakhir, mari kita sepakati bersama nanti sebaiknya bila Tuhan mengizinkan kita menambah 1 anak saja, karena engkau membawa 5 anak dan aku membawa 5 anak. Anak kita menjadi 11, alhamdulillah. Makasih.